kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Di sekolah kita siswa langsung sama guru, mereka belajar, mereka memiliki belajar cuma kita siswa-siswa Indonesia pada sekolah menurut saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Syamil Safa Basayap sebagai narasumber kita. Yang saya hormati Muhammad Faris Adani selaku Ketua Pelaksana dan Ketua Forum OSIS Samarinda, beserta teman-teman hadirin yang berbahagia dalam kegiatan webinar Forum OSIS Samarinda dengan tema Saatnya Generasi Muda Berbicara. Sebelum saya membacakan susunan acara terlebih dahulu, saya akan membacakan peraturan selama kegiatan webinar berlangsung. Adapun peraturan kegiatan webinar Forum OSIS Samarinda, yang pertama, peserta diwajibkan untuk memperhatikan dengan seksama selama webinar berlangsung. Kedua, peserta wajib menyalakan kamera. Ketiga, peserta wajib menonaktifkan mic saat penyampaian materi. Keempat, peserta yang ingin bertanya hanya dapat menekan emoticon raise hand, kemudian akan diizinkan lalu open mic. Jadi nanti saat ada sharing session, teman-teman terlebih dahulu tekan emoticon raise hand di situ. Setelah itu saya selaku moderator akan mengizinkan teman-teman dan teman-teman bisa open mic. Yang terakhir dimohon kerjasamanya agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Adapun susunan acara webinar Forum OSIS Samarinda, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat sharing session, yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Muhammad Faris Adani, waktu dipersilahkan. Semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber Syamil Safa Basayap dan teman-teman hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir dalam webinar hari ini dengan tema Saatnya Generasi Muda Berbicara. Saya ingin menyampaikan beberapa laporan kegiatan pada malam hari ini, yaitu ada 325 pendaftar dari seluruh Indonesia yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya sangat berharap acara webinar pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Faris Adani. Selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nanti, yaitu materi dari Kak Syamil Safa Basayap. Pada Kak Syamil, waktu dipersilahkan. Salah tuh nyebut namanya. Gak apa-apa. Ya percuma kamu ngomong lagi di mute itu. Nasir. Oke. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini Forum OSIS Samarinda keren banget bisa bikin acara kayak gini. Ini adalah salah satu suatu gebrakan kalau menurut saya. Ini perlu diapresiasi karena acara semacam ini acara yang mengumpulkan pemuda, yang mengumpulkan anak-anak muda, pemuda yang memiliki jiwa muda ya. Karena terkadang mereka umur doang muda tapi nggak memiliki jiwa pemuda, masih takut untuk mengambil tindakan, mereka masih ragu-ragu, masih cengeng. Menurut saya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Kalian adalah orang-orang, teman-teman semua ini adalah orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman.
Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman semua udah ngeluangin waktu teman-teman cuma mau dengerin Syamil ini ngomel-ngomel mungkin ya. Bisa ngomel-ngomel, bisa ngoceh-ngoceh lah ibaratnya kalau kata orang Jakarta. Ini saya apresiasi banget. Bahkan udah ada 200 peserta yang udah masuk. Langsung ke kita di sini, saya jangan sebagai pemateri ya, kita sharing-sharing aja. Karena terlalu berat kalau posisi pemateri itu diposisikan kepada saya, karena saya pun masih belajar seperti teman-teman semua, masih berproses. Saya mau berbicara tentang masa lalu Indonesia dulu, ketika waktu mau dibentuk negara ini sebelum menjadi republik dan negara kesatuan Republik Indonesia, Bung Karno dengan Bung Hatta sempat berdiskusi tentang bentuk negara itu seperti apa sih. Lalu Bung Karno menjawab, kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta bertanya, atas dasar apa kita bersatu? Lalu Bung Karno menjawab, atas dasar penderitaan yang sama. Namun sekarang itu kan teman-teman semua pasti gak ngerasain penderitaan yang dimaksud oleh Bung Karno kan. Indonesia sudah 75 tahun loh merdeka. Apakah kita masih bisa bersatu? Kita lihat generasi muda banyak yang malas-malasan, larut dalam gadget, larut dalam game. Saya gak melarang game, tapi game itu adalah cara untuk menghibur. Saya pun suka main kok. Tapi kita sering lalai dengan kewajiban kita. Karena kenapa? Kita tidak merasakan ikatan masa lalu yang dimaksud oleh Bung Karno. Makanya kenapa orang-orang dulu itu, sarjana itu pernah saya dengar waktu tahun 1945 itu nggak nyampe 100 orang, tapi sekarang udah bejibun yang namanya sarjana S1, bahkan nyari kerja pun susah. Itu tanda orang dulu tuh hebat-hebat. Mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan susah payah. Terus yang ingin saya sampaikan, kalau dulu ini kita nih, ini bangsa Indonesia, kita diikat di belakang oleh masa lalu. Sekarang kita pemuda diikat oleh masa depan. Apa itu? 2045 Indonesia berada di tangan kita. Indonesia pada saat Kabinet Mas itu berada di tangan kita. Apakah kita terus-terusan mau menjadi penonton yang terus menyaksikan kehebatan orang? Tidak. Jika nama kita ingin dicatat oleh sejarah, mulailah dari sekarang untuk menjadi pemain. Karena sejarah hanya akan mencatat pemain, tidak mencatat penonton. Dan pemainnya juga yang konsisten. Ini saya harap nih Forum OSIS Nusantara ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang lain, bahwa progresnya nggak ini aja ya, konsisten ke depan tuh mau bikin ini, ke depan tuh mau bikin ini. Jadi pergerakan anak muda itu ada gitu gebrakannya. Indonesia itu sangat luas teman-teman. Ada 17.000 pulau di Indonesia. Kalau lebih rincinya itu 17.504 pulau. Kalau satu persatu teman-teman itu nginep sehari, satu hari satu pulau, itu butuh waktu 49 tahun untuk bisa menempatkan semua pulau dalam waktu satu hari. Dan Indonesia ini luas. Dan saya ada di Jakarta, dan ini mungkin mayoritas dari Samarinda ya, dari Kalimantan mayoritas. Di sana itu mungkin udah mau jam 8, di sini masih mau jam 7, dikit lagi azan Isya di sini. Tadi kita berbicara tentang ikatan masa lalu, kita diikat oleh masa depan. Korea pun, dia diikat oleh masa depan. Korea Selatan itu, ikatan masa depannya apa? Kita harus bekerja keras, kita harus bersemangat sampai orang Jepang itu terlihat malas. Orang Jepang kan rajinnya luar biasa. Itu orang Korea sampai berpikir, kita harus bekerja keras sampai orang Jepang itu terlihat malas karena kita saking rajinnya. Nah, kita harus diikat oleh masa depan seperti itu. Apakah kita terus-terusan mau jadi penonton? Apakah kita nanti di 2045 akan kita tergeser oleh orang-orang asing yang akan datang ke Indonesia? Kita nggak bisa ngolah Indonesia. Bahkan jurnalis Inggris itu, pemerhati pendidikan itu, Pak Indra pernah ngomong begini. Indonesia itu bisa menghadapi abad ke-21 itu di abad ke-31. Artinya kita tertinggal 1000 tahun. Karena kenapa? Indonesia itu mengalami buta aksara secara fungsional. Buta aksara secara fungsional itu apa? Buta aksara secara fungsional begini. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar, tapi kita nggak tahu makna yang dimaksudkan ini orang itu apa. Angka literasi kita rendah. Jadi saya setiap mengisi materi itu, saya senang berbicara seperti ini. Jadilah virus teman-teman. Seperti corona yang menyebarnya dengan cepat. Jadilah virus kebaikan untuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Ayo,
angka literasi kita bisa naik. 2045 Indonesia nggak mungkin hancur, ada di tangan kita. Kabinet Indonesia Emas itu ada di tangan kita. Kalau kita terus-terusan larut dalam yang namanya ini, mental kita dan pikiran kita masih dijajah, itu tanda kita belum merdeka. 75 tahun kita merdeka itu sia-sia. Terus di 2045 itu ada yang namanya bonus demografi. Sekarang pun bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Usia orang-orang yang produktif itu lebih tinggi dibandingkan usia orang-orang yang non produktif. Tapi nanti produktif, tapi anak-anaknya nggak kompetensi, apa yang akan terjadi? Ini kan suatu hal yang berbahaya. Kita hanya tergeser, kita hanya akan kegeser terus. Akhirnya negeri ini kemana? Kita lihat sekarang tenaga kerja aja bahkan udah dari asing pun ada. Kalau dulu mungkin tenaga kerja asing tuh yang khusus saja seperti insinyur yang memang di Indonesia, sekarang udah banyak. Sempat gak sih teman-teman merenung, bertanya kepada diri sendiri, 20 tahun ke depan ini saya akan seperti apa? Apakah saya bisa mampu bersaing untuk teman-teman semua, untuk negara ini? Dan jangan bertanya apa yang negara berikan untuk saya, tapi coba bertanya apa yang saya berikan untuk negara saya. Coba sekali-sekali direnungi. Gini, kita ini terlalu minder teman-teman semua. Kita itu karena sistem pendidikan kita seakan-akan kalau kita nggak pintar matematika itu berarti kita orang yang bodoh. Saya pun sebagai siswa saya pernah merasakan dibandingin itu nggak enak, apalagi sama anak tetangga nih. Lihat tuh anak tetangga, dia rajin banget, masa kamu masih tiduran masih rebahan aja. Rebahan emang nggak bikin kamu kaya, tapi kalau kamu udah kaya kamu bisa rebahan. Gini, coba saya mau bertanya kepada teman-teman semua, silakan jawab sendiri aja, nggak perlu dinyalakan mic-nya. B.J. Habibie sama Yonglek, siapa yang lebih hebat? Jawab dalam hati. Saya beri waktu 5 detik. Oke? Kalau jawaban teman-teman adalah jawabannya B.J. Habibie, berarti mindset teman-teman masih sama seperti orang-orang dulu, para guru-guru yang beranggapan bahwa kecerdasan seseorang diukur dari nilai matematikanya. Kok bisa begitu sih, Mil? Oke, mari kita buka. B.J. Habibie itu jago kan bikin pesawat. Dia dijuluki Mr. Crack. Di Jerman itu dia terkenal dari Indonesia. Tapi bayangin kalau B.J. Habibie itu disuruh nge-rap kayak Yonglek, bisa nggak dia? Bukan nyanyi, dia malah, tunggu sebentar. Berapa volume yang untuk digunakan untuk kita konser? Setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Saya ingat banget guru olahraga saya pernah ngomong gini. Setiap manusia itu memiliki 10 kelebihan yang tidak akan mungkin dimiliki oleh orang lain. Bahkan anak kembar sekalipun. Anak kembar pun bisa beda. Bahkan anak dengan bapak itu bisa beda loh. Misalnya ini anak nih, ini bapak. Mungkin samanya begini. Mereka masih memiliki 2 kebedaan. Gak mungkin sama. Kita ini masih minder teman-teman. Mental anak-anak Indonesia itu masih minder. Masih, aku gak pernah ranking 1. Saya pun dari SD sampai kelas 3 SMA sekarang saya gak pernah yang namanya ranking 1. Nasir, boleh istirahat sebentar gak? Di sini lagi azan. Sebentar ya teman-teman. Mohon maaf, 5 menit. 5 menit aja. Oke, kita stop bentar ya. Bentar ya. Oke, bisa kita lanjut. Masjid terdekat ternyata sudah selesai azannya. Nasir, bisa kita lanjut? Iya, bisa, Mil. Bisa. Oke. Tadi sampai mana saya cerita-cerita? Sampai jauh. Jauh ya, jauh banget. Oke, lanjut ya. Sampai Yonglek sama Habibie tadi. Coba teman-teman, saya pernah baca buku. Judulnya itu The Rover to Success. Itu buku karangan Baden Powell. Saya kebetulan anak pramuka. Ya, jangan beranggapan saya anak kokonat ya. Wah, kokonat nih. Gini, ada yang namanya autosugesti. Autosugesti itu semacam apa?
Autosugesti itu gini. Kalau saya membuat sebuah analogi perumpamaan, ada papannya itu berada, gini deh, saya bikin analogi yang lebih sederhana. Dulu ada namanya Tompkins, anak buahnya Baden-Powell, dulu sakit kolera dan dia dinyatakan umurnya tidak lebih dari 48 jam. Oke. Setelah itu dia mengatakan kepada perawat, dia mengatakan seperti ini. Perawatnya itu cowok ya, zaman dulu tuh cowok cewek banyak perawatnya. Saya minta botol kaca diisi air hangat untuk di kaki saya dingin. Tapi ternyata dia malah ke sudut ruangan dekat jendela, dia malah ngerokok. Dia tidak mengambil apa yang diminta oleh Tompkins tadi. Lalu Tompkins ini berpikir seperti ini. Lihat lu ntar, kalau gue sembuh, gue cari hukuman yang pas buat lu. Pokoknya gue harus sembuh, pokoknya gue harus sembuh, pokoknya gue harus sembuh. Dia berpikir seperti itu. Dan analisa dokter yang tadinya umurnya 48 jam itu bakal meninggal, ternyata dia hidup. Karena apa? Ini dia, mindset. Dia bisa menyelamatkan diri dia karena mindset. 70% penyakit itu disebabkan oleh pikiran kita. Lihat orang gila pernah sakit ya? Ada gitu orang gila sakit jantung atau kanker gitu. Mereka have fun aja karena 70% penyakit itu berasal dari pikiran. Wah, gue gak bisa ngelakuin ini. Ya lu gak bakal bisa. Saya pernah ketemu senior saya namanya Kak Nesa, dia ngomong gini. Dia punya konsepnya itu sudah ditawar 12 miliar. Cuma konsepnya. Dan saya kaget, saya bilang, wih, banyak banget 12 miliar. Dia marah ketika saya mengatakan banyak banget. Selama saya mengatakan 12 miliar itu banyak banget, saya nggak bakal pernah dapat yang namanya 12 miliar. Sama teman-teman semua. Teman-teman semua ini kalau misalnya beranggapan, saya sekarang mau jadi ini, wah gue nggak bisa nih, kayaknya gue bukan orang susah, gue nggak bisa yang namanya berproses seperti dia kan enak, orang kaya. Sekarang bukan kaya atau miskin, sekarang itu mau atau enggak. Sekarang banyak orang kaya yang pemalas. Tenang. Nih, dunia ada di sini. Dunia tuh ada di sini. Udah ada di genggaman kalian, udah di genggaman teman-teman semua. Bagaimana caranya menggunakan ini dengan bijaksana? Mau terus-terusan diperbudak teknologi? Apakah terus-terusan seperti itu? Enggak. Saya punya cerita. Dulu itu ada tukang kacang, sekitar SD dia itu dagang kacang. Ibunya itu jualan baju-baju bekas, itu udah sobek dijahit-jahit, itu dia dagang di pasar. Dia dagang kacang keliling, kacang goreng. Karena kalau dia nggak dagang kacang goreng, dia itu bisa makan nasi doang dari sawah, tapi lauknya nggak ada. Dia ngomong begini. Pas lagi dagang kacang keliling, dia anak orang miskin, anak orang susah. Dia itu setiap ke kantor lurah, kantor kades, kantor desa, dia ngambil koran atau majalah yang sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan itu diambil sama dia. Pak, ini udah gak dipakai kan Pak? Saya mau baca ya Pak. Dia baca. Dia lihat negeri yang namanya Belanda. Dia lihat negeri yang namanya Jerman. Dia lihat negeri yang namanya Swiss. Dia lihat negeri yang namanya Itali. Dia berkata sama teman-temannya, bro, suatu hari gue bakal kesini. Coba bayangin, tukang kacang, anak orang miskin, kalau nggak dia dagang kacang nggak bisa makan pakai lauk. Dia ngomong kayak gitu. Apa jawaban teman-temannya? Bro, ngaca, kamu siapa? Selama mimpi kita belum diketawain orang, mimpi kita itu masih biasa-biasa aja. Mimpi tukang kacang itu gila kan, dia mau ke Eropa. Tapi dia cuma anak maknya itu tukang jual baju dijahit-jahit, baju-baju usang. Dia dagang kacang. Di tahun 2012 dia sudah menaklukkan Eropa, semuanya sudah dikelilingin sama dia. Dia sudah bisa pergi ke Eropa. Dan Indonesia sudah dia jelajahi. Dan orang itu sekarang sudah memiliki 3 orang anak, dan saya adalah anak kedua dari orang tersebut. Jadi kita jangan terus-terusan mindset kita itu dijajah.
jangan terus-terusan berpikir, gue nggak bisa. Kita terjajah oleh itu. Selanjutnya yang mau saya omongin itu tadi autosugesti ya, berarti kita berambisi, kita evaluasi, setelah itu eksekusi. Jangan bermimpi, mimpi tanpa eksekusi itu udah basi, cuma mimpi doang, cuma angan-angan doang. Tindakan kita apa? Lihat nih, kayak Forum OSIS Samarinda, ini tindakannya. Dia punya konsep. Mungkin teman-teman yang lain akan bikin gebrakan lain. Gue bikin bisa lebih keren daripada Forum OSIS Samarinda. Itu namanya bersaing secara sehat, bersaing secara kompetitif gitu loh. Selanjutnya itu saya mau membahas tentang bahwa minat dan mencintai itu akan membuat kita paham. Pasti teman-teman yang lagi suka sama orang nih, yang cowok suka sama cewek, yang cewek suka sama cowok, itu bakal mau nyari tahu tuh nih orang kayak gimana sih, di rumahnya di mana sih, dia tuh ini gimana sih, dia mau cari tahu. Kenapa sih kita itu di pendidikan di Indonesia itu guru itu nggak ada yang bisa bikin kita penasaran gitu loh. Saya punya guru itu bisa bikin penasaran. Satu orang dia guru ngaji saya. Dia itu bikin saya penasaran. Dia nyampein materi hari ini, minggu depan saya terus berpikir apa ini maksudnya. Kamu suka apa? Matematika. Suka matematika? Kamu suka apa? Bahasa Indonesia? Suka apa? Sejarah? Suka sejarah? Kamu pelajari itu, temuin gurunya, ajak debat. Guru matematika, Bu, saya punya rumus lain daripada rumus Ibu. Lihat nih Bu, nih, caranya lebih cepat. Ibu bikin satu papan tulis. Saya cuma nggak nyampe 5 baris. Nih, lihat nih Bu, cara saya nih Bu. Saya, misalnya di debat, tapi kan ini efisien Bu. Ini bisa kita gunakan. Kita berproses dengan cara yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Begitu juga yang suka bahasa Indonesia. Bu, lihat Bu, karangan buku ini begini-begini. Ah enggak, dia memang pemikirannya agak aneh. Enggak bisa gitu. Nah, itu akhirnya timbul ruang diskusi antara guru dengan murid. Sejarah juga begitu. Kenapa sih kita nggak kayak begitu? Mungkin ada yang sudah ada kayak begitu. Mungkin teman-teman yang lain belum melakukan hal itu. Tapi seru loh bisa kayak begitu. Ajak debat guru itu seru. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Apa arti dari narasi ini? Ini anak-anak muda nih, kita. Jangan beranggapan bahwa seakan-akan gue anak muda. Gue gak butuh orang tua. Gue punya masa depan, gue gak ngebawa masa lalu. Salah. Apa yang terjadi di masa lalu itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita ke depan itu kita akan membuat seperti apa dan gebrakan apa, karena kita mempelajari historisnya bentuknya seperti apa. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dengan anak muda. Lihat anak muda yang nyulik Soekarno ngedesak buat merdeka siapa? Ibaratnya gini nih, Jepang udah dibom nih, Sultan Syahrir denger nih, dar, weh Pak Karno, Pak Hatta, Indonesia udah merdeka nih. Ayo, proklamasiin. Ya kata Soekarno, udah ntar aja, kan PPKI sudah nentuin tanggal. Akhirnya yang lain, nih Soekarno nih nggak mau merdekain Indonesia nih, jangan-jangan nih udah di Jepang. Udah kita gulung. Diculik kerang sedengkol sama anak muda. 98, siapa yang menjadi hati nurani dan lidah rakyat? Mahasiswa. Itu bukti bahwa anak muda itu perlu peran. Kita jangan pernah dengar istilah gini nggak? Muda berkelana, tua bercerita. Apakah kita tua itu akan bercerita? Dulu nih, teman kakek itu orang hebat. Dulu nih, teman kakek itu dia ini. Dulu tuh teman kakek, dulu tuh teman kakek, terus-terusan teman kakek. Dulu tuh teman nenek. Jangan terus-terusan seperti itu. Karena kenapa? Berkelana. Kita nggak membuat gebrakan gitu. Terus kenapa tadi saya bilang Siddhartha Gautama? Kenapa teman-teman semua ini saya bilang keluar dari zona nyaman? Keluar dari zona nyaman itu baik teman-teman. Karena gini,
kita yang terus-terusan di zona nyaman itu kita nggak baik. Karena kenapa? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan terlalu baik itu nggak baik. Bahkan yang namanya terlalu kita berada di zona nyaman itu nggak baik. Contoh gini, dulu tuh ada kisah, dia pangeran. Raja ini nggak mau anaknya itu kesakitan. Dia sayang banget sama anaknya. Anaknya nggak boleh lapar, anaknya nggak boleh ngerasain sakit. Pokoknya dijaga sampai dia nggak bisa ngelihat kemiskinan. Sampai akhirnya dia melarikan diri dari istana dan dia bisa ngerasain lapar dan dia ngeliat orang kelaparan dan dia bisa luka dan dia nangis di situ. Karena apa? Dia nggak bisa survive ke depan. Mendingan kita dilipat, dibanting terus bangkit lagi dari sekarang daripada kita enak terus. Ke depannya kita nggak bisa apa-apa. Di sini mungkin mayoritas anak-anak OSIS ya. Ada yang bukan anak OSIS nggak? Mungkin ada ya. Oke, ada yang tunjuk tangan ternyata. Berarti saya nggak berbicara tentang OSIS. Berarti sekarang saya berbicara secara universal, secara pelajar. Terus berproses, teman-teman semua. Semoga kita adalah 10 orang pemuda yang dimaksud oleh Bung Karno yang akan mengguncang dunia. Keinginanmu apa? Catat, tindakan, kamu punya hasil, lalu evaluasi. Itu perlu aspeknya, itu perlu dicatat. Keinginan kamu apa? Kamu catat, kamu lakukan tindakan, hasil, lalu kamu evaluasi. Lakukan itu terus, lakukan itu terus. 10 cuy. Ketika kita sedang bermalas-malasan, kita malas belajar segala macam, kita malas untuk berproses, kita lihat lagi catatan kita, tujuan kita apa? Ingat, mimpi kita itu besar, dibutuhkan pengorbanan yang besar. Kalau kita nggak berproses, jadi gini, mimpi kita itu nih satu nih, kita di bawah, yang lain itu pengen merebutin posisi ini. Kalau kita malas-malasan kan kita nggak bakal dapat. Jadi mulai sekarang mari kita tindakan untuk Indonesia yang memang tidak sempurna tapi layak untuk kita perjuangkan. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata komen banyak yang mau ajak diskusi nih. Saya lanjut ke materi dulu ya. 80% itu seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. 20% itu kita akan dipengaruhi oleh genetik. Sekarang kita yang dipengaruhi lingkungan atau kita mempengaruhi lingkungan? Oke, kita mempengaruhi lingkungan atau kita dipengaruhi lingkungan? Kalau membuat acara seperti ini adalah mempengaruhi lingkungan. Oke, mungkin teman-teman harus bikin yang namanya gebrakan lain. Terus selanjutnya saya mau berbicara tentang, sebentar catatan saya mana ya? Yang pernah bertanya, apa sih kelebihan kamu? Kalau dia nanya gitu jangan dijawab. Saya nggak punya kelebihan, tapi saya punya kemampuan. Kelebihan itu adalah sesuatu hal yang lebih. Gelas, kalau lebih, itu tumpah. Ada filosofi, seseorang pernah ngajarin saya bahwa filosofi pemimpin itu banyak. Pertama, pemimpin itu harus mau dipimpin terlebih dahulu. Pemimpin yang mau dipimpin. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi gelas kosong, bukan gelas berisi. Begitu juga saat kita menimba ilmu. Kosongin aja pikiran kita, oke kita terima. Selanjutnya ada gelas bocor. Gelas bocor itu ilmunya masuk tapi bocor keluar lagi. Kalau orang-orang tua dulu nyebutnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada lagi yang namanya gelas saringan. Gelas saringan itu seperti apa? Gelas, ini saringan, jadi nggak semuanya ditelan mentah-mentah. Jadi kita proses seperti yang tadi saya bilang di masa lalu. Tunggu sebentar. Sebenarnya masih banyak materi nih yang mau saya sampaikan. Tapi kayaknya udah banyak yang ngajak diskusi nih di sini nih, Sir. Gimana nih? Ya ini udah banyak banget nih teman-teman yang Komennya saya salut nih. Oh gini. Nah, teman-teman semua,
pertanyaan orang kritis itu mana? Kalau orang bodoh itu bertanya cuma kenapa? Kenapa? Dia cuma hanya bertanya kenapa. Tapi kalau orang kritis bertanya kenapa, mengapa, bagaimana jika. Oke? Dia nanya nih, kenapa sih kita harus belajar untuk kedepannya? Emang kenapa kita harus belajar? Mengapa? Gimana jika kalau saya nggak belajar? Apa yang terjadi? Tapi kalau cuma orang yang biasa-biasa aja, kenapa? Ya udah itu selesai. Jadi perbedaannya itu tipis ya. Sepertinya saya suka nih banyak pertanyaan nih. Kita banyak diskusi aja deh, jangan banyak materi. Gimana Nasir? Saya sebenarnya banyak catatan, tapi sepertinya ada banyak nih yang mau diskusi. Ini baik banget nih teman-teman yang udah pengen diskusi nih. Yang pengen diskusi bisa langsung tekan emoticon di situ, raise hand. Dari ini Rahma Lailatul. Rahma Lailatul. Ya. Kedengaran nggak suara saya? Ngeran Rahma. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak buat panitia semuanya yang udah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Dan terima kasih juga buat pematerinya ya, Kak Syamil, luar biasa banget. Memberikan juga. memberikan kita semua itu seperti ini sih, setrum gitu loh, menyengat kita untuk bersemangat lagi gitu. Perkenalkan ya, perkenalkan nama saya Rahma Lailatul Hikmah, saya dari Universitas Mula Warman. Mahasiswa. Baru maba Kak, baru maba. Oh, saya jangan panggil Kak, saya lebih muda. Waduh, oh ya gitu, oke. Langsung aja ya. Ini mau bertanya atau menambahkan nih? Kan ini diskusi. Bertanya. Ditujukan untuk Kakak. Oh, kirain jangan kakak dong, kirain Nasir. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, jangan susah-susah ya. Enggak. Jadi kan zaman sekarang ini banyak banget kriminalitas, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang dunia nyata maupun dunia maya. Sekarang banyak banget. Nah, jadi apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai pemuda maupun pemudi untuk mencegah bahayanya kriminalitas yang terjadi di Indonesia sekarang? Itu aja sih, Kak. Oke. Ya, terima kasih banyak. Oke, Kak Rama, terima kasih pertanyaannya. Jangan Bisa jawab kakak ya. dong. Ini sebenarnya salah satu materi yang ingin saya bahas, tapi ternyata ada yang lainnya. Jadi gini, kita ke depannya harus punya otot yang dilatih dari sekarang. Otot apa itu? Kira-kira apa? Coba jawab di komen. Bukan bicep tricep. Ototnya itu otot tahan bully. Otot tahan bully. Kriminalitas itu banyak berbentuk secara fisik. Ya, otot mental, otot pikiran. Good. Oke, keren-keren jawabannya. Kriminalitas itu banyak berupa seperti yang tadi dari dunia nyata sampai dunia maya. Kak Rahma, saya dibesarkan di lingkungan yang cukup rawan dengan kejahatan. Saya bermain dengan kami dulu main berempat kecil. Kami berempat. Dan teman-teman saya yang 3 putus sekolah. Bukan karena nggak ada biaya, tapi karena rasa keinginannya udah nggak ada. Dan bahkan di situ hidupnya itu ya begitulah. Dan mereka yang melakukan kriminalitas itu cenderung karena memprioritaskan. Iya Rian, kenapa? Yang memprioritaskan perut daripada ini. Itu ketika kriminalitas. Maksud Kak Rahma ini, kita menjauhi itu atau kita mencegah itu terjadi sih? Coba Kak Rahma, maksudnya gimana nih? Untuk mencegah terjadinya kriminalitas itu.
Oke. Kita butuh yang namanya tingkat kesadaran. Ya, kita butuh yang namanya tingkat kesadaran. Dan kriminalitas itu kalau di Indonesia itu sepertinya sulit ya untuk dicegah. Bahkan ada orang-orang yang melakukan kriminalitas, dia berlindung dalam payung hukum. Dia merasa punya uang, dia bisa melakukan kriminalitas itu. Bahkan ada ya kasus-kasus besar seperti bandar narkoba, itu kan kriminalitas, suatu kejahatan yang terorganisir. Sekarang yang perlu kita bentengi itu diri kita sendiri. Saya juga main kok sama teman-teman saya yang pemabuk. Saya main kok sama teman-teman saya yang ngerokok. Apakah itu salah? Enggak. Membaur, jangan melebur. Oke? Membaur, jangan melebur. Selama kita menegakkan prinsip, kita punya prinsip, kita insya Allah bisa kuat. Kita insya Allah bisa kuat. Selanjutnya, setelah kita punya diri sendiri, benteng diri sendiri, selanjutnya kita harus menjadi virus. Virus apa itu? Yang tadi seperti saya bilang, virus baik untuk teman-teman. Pertama bikin aja dia mikir, dia lagi melakukan kriminalitas nih, jangan lagi melakukan kriminalitas ya. Kalau misalnya berbicara kita mencegah kriminalitas itu, kita hanya bisa menyuarakan. Kalau pemuda itu hanya bisa menyuarakan. Bukan hanya bisa sih, sejauh ini kan lagi corona nih, kita bisa menyuarakan itu lewat media sosial. Tapi kan ada yang namanya kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang memang dilakukan sosialisasi. Seperti tawuran itu adalah kejahatan kriminalitas yang terjadi di dunia di kalangan remaja. Seperti pemalakan itu juga termasuk kriminalitas. Bullying juga termasuk kriminalitas. Nah, saya baca komen lucu-lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kriminalitas itu tergantung kita menanggapinya. Kita menanggapinya itu seperti apa. Kita memahami psikologi orang terdekat kita melakukan kriminalitas. Ini bisa nih gue masukin kayak gini nih. Gue ajaknya begini, gue ajaknya begini, gue ajaknya begini. Tapi kalau secara umum kita berperan untuk menghentikan semua, apalagi satu orang doang, itu nggak bisa. Tapi kita bisa membawa dia ke lingkungan. Misalnya kita punya teman nih, tukang kriminalitas nih, bawa dia ke lingkungan yang memang isinya itu orang-orang. Waalaikumsalam. Isinya itu orang-orang bener. Contoh gini, kita ini sering ngeludah gak di jalan? Banyak kan orang-orang Indonesia itu ngeludah di jalan sembarangan. Tapi tiba di Singapura, dia ngelihat aturan bahwa ngeludah sembarangan itu nggak boleh, dia nggak bakal ngeludah karena dia masuk ke lingkungan, dia dipengaruhi lingkungan. Tapi kita karena di Indonesia ini skala besar masih dipengaruhi lingkungan, kita belum bisa mempengaruhi lingkungan. Nah sekarang kita coba untuk mempengaruhi lingkungan. Jadi kita dari sekarang coba mempengaruhi lingkungan ya dengan cara apapun itu. Biasanya orang yang memahami itu adalah orang-orang yang ada di situ. Ini gue butuhnya gini nih, ini gue butuhnya gini nih, ini gue butuhnya gini nih. Kalau saya samain, wih, Noval, ketawanya kenceng banget. Kalau kita berbicara disamakan antara Samarinda dengan Jakarta, saya belum bisa mengkerucutkan itu bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus coba bawa mereka, kita harus coba melakukan yang namanya mempengaruhi lingkungan yang tadinya kurang baik, minimal itu membaik lah. Contoh ada ulama aja yang dipenjara dan di situ ternyata dia berpengaruh. Ada tokoh agama yang dipenjara, dia malah berpengaruh. Salah satunya dulu kakek saya pernah dipenjara, Syekh Yusuf kalau pernah dengar namanya, dia di Makassar, dia dipenjara sama Belanda. Malah orang-orang yang jahat di penjara itu dia bisa melakukan bisa yang namanya bertobat. Karena kenapa? Dia mempengaruhi lingkungan. Kita belajar untuk mempengaruhi lingkungan. Gitu Kak Rahma. Maaf ya kalau kurang puas. Jawaban aku sih itu. Kita mulai untuk mempengaruhi lingkungan. Gitu Kak Rahma. Kak Rahma ada tanggapannya Kak Rahma? Ada tanggapan Kak? Woi, mencetnya susah tuh. Terima kasih banyak. Keren banget. Maaf ya kalau kurang puas. Oh, enggak dong. Oke, selanjutnya nih ada Godam. Ayo Godam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam semuanya ya. Malam. Nah gini, siapa namanya? Bang Samil. Jangan manggil bang, ketuaan. Kita diskusi aja. Saya ingin diskusi nih. Kan gini, Mm-mm. saya diskusi tentang pendidikan saat corona aja ya. Sebentar, Bang Godam, sebentar ya, aku potong ya. Ya, Nanti habis itu Bang Godam lanjut. Teman-teman semua, Google itu kenapa bisa maju? Karena manajemennya seperti ini. Dia terus-terusan kita bisa maju. Dia nyarinya masalah. Ini kurangnya di sini nih, ini gue isi. Ini kurangnya di sini nih, ini gue isi. Jadi saya suka diskusi masalah seperti ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ngisi, mau nambah juga nggak apa-apa kok. Nggak hanya bertanya aja. Oke, lanjut Bang Godam. ya saya lanjut ya. Oke. Ini saya sedikit berdiskusi aja. Mm-mm. Langsung ke inti aja sudah. Sip. Gimana tanggapannya? Misalnya kan Indonesia ini dijajah dari 350 tahun kan, Oke. 3,5 abad. Nah, Mm-mm. dan corona ini bisa hilang itu 14 hari. 14 hari untuk satu orang. Enggak, itu untuk semua corona. 14 hari di lockdown semuanya. Oke, terus? Nah, jadi kayak gini, misalnya kan aku ada lihat rapatnya di TV kan. Mm-mm. Jika Indonesia di lockdown, perekonomian akan hancur. Ya, ya sih betul. Nah, tapi kalau kita mikir ya, kita dijajah 350 tahun. Kita kuat tuh sampai kita bisa merdeka. Kita disuruh di rumah aja 14 hari itu susah betul. Lebih baik kita 14 hari kita miskin untuk mencapai kemerdekaan selamanya daripada 14 hari kita nggak ngapa-ngapain gitu selama corona ini, lockdown lah apalah, new normal tapi apa realitanya tuh gimana? Habis itu Bang, kayak gini. Ini untuk semua ya. Ada yang dari Samarinda mungkin tahu pas saya ikut demo di DPR Mantap. di saat penolakan RUU Omnibus Law. lain-lain Omnibus Law. Trisila. Oke, Trisila. Oke, gue. Nah itu kan tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Di Samarinda itu ya. Ya di Samarinda. Oke. Saya ikuti, itu tuh rame tuh habis sholat Jumat tuh. Kesanaan semua kan. Nah di saat sudah di situ, tanggal 16 Juli itu mulai sekolah. Mulai diturunkan semua sekolah. Ingin diturunkan. Tepatnya. Nah tetapi diundur lagi. Gara-gara red zone. Jelas-jelas di saat demo, itu tuh rame betul. Tapi kok nggak ada yang kena, nggak ada beritanya se-booming itu. Saya ada sampai bikin postingan di IG saya tentang kayak gitu. Saya sih kalau salah atau apa ya dibenarkan aja gitu, nggak usah disalahkan. Kamu nih salah ini itu. Kalau kayak gitu orang bodoh aja sih. Nah Bang, jadi tanggapan Abang tuh gimana? Tentang apa? Tentang sekolah Ditutup. online, ya sekolah online ini. Apakah kita harus bikin gerakan bersama-sama? Atau apa? Oke. Ya. Saya suka pertanyaannya. Pertanyaan ini sebenarnya saya mau menjawab to the point-nya, tapi rada sensitif dan gak bagus di sini. Dan saya pun beranggapan hampir mirip sama kayak Bang Godam tadi, bahwa kok corona yang digaungkan itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu dari sisi mana, mungkin dari sisi kesehatan, bahan perhitungan mereka ini apa. Mereka punya melakukan kebijakan itu kan pasti berdasarkan pertimbangan Bang. Kalau kita berbicara PJJ itu, pasti Bang Godam mau berbicara PJJ yang nggak efektif, terus kita makin bodoh aja di rumah. Kita nggak bisa berproses dengan baik, tidak seperti di sekolah. Betul Bang Godam marahnya ke situ? Ngangguk-ngangguk sepertinya.
Iya betul. Oke. Saya Oke, lanjut Bang. mau saya tambahin lagi ya. Oke. Kan begini, apa namanya, kita kan nih istilahnya generasi muda lah untuk semuanya. Saya lihat video ya Bang Samil kan yang itu saya lihat rata-rata komenan itu, wah bagus nih anak, wah ini, wah ini itu, wah anak siapa ini, wah betul apa pinter betul untuk menyampaikan argumentasinya atau ini. Kalau dari saya pasti yakin Bang Samil nggak ingin kayak gitu kan, tapi ingin dilakukan apa argumen itu nih. Paham nggak? Ngerti. Kira-kira. Ngerti? Istilahnya tidak, generasi muda ini tidak usah perlu pujian atau apa. Betul. Hanya untuk lakukanlah yang tua-tua nih lah. Cepat lakukanlah kayak gitu dah. Bergenerasi muda nih nyaman ke depannya. Kan istilahnya kita ini percuma nih. Kita pintar-pintar, memintarkan diri kita sendiri. Sedangkan keadaan yang kita lihat, negara kita yang sedang kita duduki ini hancur. Ya percuma, kita pintar untuk diri sendiri itu percuma. Kan kayak begitu. Oke. Boleh saya lanjut? Boleh Bang. Segitu aja. Jadi, saya pernah dengar Pak Nadiem ngomong bahwa yang mengalami gangguan PJJ itu ternyata bukan Indonesia doang, tapi dunia. Dan bisa dibilang kita bisa jadi bodoh satu generasi di dunia. Di dunia ya, bukan di Indonesia. Iya. Kita bisa jadi satu generasi. Karena nggak hanya Indonesia doang yang melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama di zona merah. Saya berbicara, Bang Godam, nanti kita sharing masalah. Saya tahu nih arahnya teori konspirasi. Tapi untuk membicara teori itu kita bahas di DM aja. Itu kita di sini terlalu universal, terlalu umum di sini karena di sini disaksikan oleh 259 orang. Iya. Saya mau menjawab gini aja ya. Dalam PJJ itu kita butuh 3 aspek. Apa aja itu? Yang pertama, fasilitas. Apakah fasilitas kita sudah memumpuni? Seperti gadget, kuota, jaringan. Oke, itu fasilitas. Yang kedua itu kita membutuhkan apa? Yang kedua itu kita membutuhkan dorongan. Siapa yang mendorong? Guru dan orang tua. Dia yang punya peran. Ada guru yang cuma ngasih tugas, kumpulin aja jam segini. Dalam hati gue ngerti juga, enggak, tiba-tiba main kumpulin aja. Mungkin ada teman-teman yang merasakan seperti itu. Wah, gue nggak pinter-pinter nih belajar kayak begini terus. Dikasih soal kumpulin, diajarin juga enggak. Betul sekali. Oke. Lanjut ya. Setelah itu kita butuh yang namanya dorongan orang tua. Enggak harus orang tua sih, orang rumah. Orang rumah itu harus support. Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu kan guru itu sebagai orang tua. Ya intinya dalam proses belajar itu kita butuh orang tua. Jadi orang tua, orang di sekitar di rumah itu harus support. Woi, lu udah absen belum? Misalnya abangnya ngomong gitu. Atau kakaknya, atau abangnya ngelepak adeknya kan. Woi, udah ngerjain tugas belum? Atau omnya, udah ngerjain tugas belum? Itu memang harus disupport. Kalau nggak ngerti, bisa bertanya. Nah, masalahnya kalau keluarganya itu nggak ngerti gimana? Ujung-ujungnya nyalin punya temen di foto, salin pinter enggak, cuma dapat nilai. Dan itu pun terjadi di offline menurut saya. Tatap muka pun itu terjadi, yang namanya ngeliat punya teman di foto kita salin. Betul teman-teman? Betul sekali. Itu terjadi. Dan saya pun pernah melakukan itu. Yang ketiga itu adalah kesadaran. Seperti apa yang tadi saya bilang. Bang Godam, kalau kita secara keseluruhan kita nggak sadar, kita nggak punya target, kita terus-terusan larut lockdown ini nggak ngapa-ngapain, kita di new normal ini nggak ngapa-ngapain, ya itu yang Bang Godam bilang, kita makin bodoh aja terus, kreativitas kita nggak keasah. Tapi yang dilakukan oleh Forum OSIS Samarinda ini adalah salah satu gebrakan menurut saya. Kita di rumah aja bukan berarti kita di rumah nggak produktif. Kita tetap bisa diskusi, kita berkumpul satu Indonesia, kita terkumpul 260 orang untuk berdiskusi apa masalah anak muda. Kalau kita sadar,
kita punya target 2045. Semua anak nih sadar. 2045 kabinet emas gue yang megang, kita yang megang. Kalau kita malas-malasan, kita ditembak sama daerah lain. Kita bisa dijajah lagi. Nggak dijajah secara angka senjata, secara ekonomi, secara politik. Secara moral kita dijajah. Nah, Bang Odam, saya merasa kayaknya saya harus, terkadang orang itu harus diberi tamparan untuk dari kata-kata untuk mereka dia sadar. Sesekali butuh kita tampar, sadar lo. Negara Indonesia ini nggak lagi baik-baik saja. Setuju kan teman-teman? Negara Indonesia ini lagi nggak baik-baik saja. Jangan beranggapan, wah, gue hidup, gue bisa makan, selesai. Nggak berpikir tuh Indonesia ke depan seperti apa. Makanya Bung Karno itu pernah ngomong gini, aku lebih menyukai pemuda yang berdiskusi tentang bangsanya sambil merokok dan minum kopi daripada seorang pemuda yang kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Semoga kita ini adalah pemuda yang dimaksudkan Bung Karno yang mendiskusikan tentang bangsa Indonesia. Kalau Bang Godam mau lebih dalam, lebih lanjut tentang ini, bagusnya kita PC aja Bang, karena ini bersifatnya universal. Karena ini sensitif, ada pro kontranya. Oke. DM aja nanti, bilang aja, Mil, gue Godam gitu ya. Oh iya. Oke, siap ya, Oh Bang. iya, mau tambahin sedikit aja lagi. Oke, nambahin ya, bukan nanya. Nambahin apa Ya. nanya nih? Nambahin. Oke, good. Untuk semuanya. Sebaiknya nanti forum OSIS Samarinda ini berkembangnya lebih apa istilahnya, lebih kelihatan lah, lebih nampak lah kayak gitu ya. Dari siapa? Ahmad Nasruddin. Ya itu. Oke. Tapi Ya segitu aja. jangan OSIS Samarinda doang ya Bang ya, semuanya. Semuanya. Saya Bahkan yang bukan OSIS Samarinda, bahkan yang bukan OSIS Samarinda harus bikin gebrakan, setuju? setuju. Saya ini OSIS. 45 Indonesia di tangan kita, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Jangan OSIS doang Bang, saya nggak OSIS nih masalahnya. Sama Bang, saya nggak OSIS juga. Oke. Ya pokoknya harus semuanya lah. Generasi muda ini bergerak. Oh ya, jangan bermental lemah. Udah gitu aja. Oke, makasih Bang Odam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya Bang Godam, nanti bisa hubungin Kak Syami lagi mungkin lewat DM ya. Selanjutnya di sini ada Rachel Marcelin. Oke, Rachel bisa open mic. Halo Rachel. Kalau kameranya bisa diaktifkan. Kameranya sama mic udah nyala. Ya. Oke, udah. Jadi gini, saya mau nanya tapi saya mau cerita sedikit. Oke, good. Sejauh dari pengalaman hidup saya tentang, perkenalan dikit, saya Rachel Marcelin Patinama. Saya dari Jakarta. Oh, sama. Samarinda. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, saya Jakarta Barat. Oh, oke. Saya sering main Jakarta Barat kok. Oh, oke, lanjut. Sejauh yang saya lihat dari pengalaman hidup saya, ternyata kan kita sering ya bilang Black Lives Matter gitu untuk Apa tuh Amerika. artinya tuh? Ya, kalau dari pandangan orang-orang bilangnya ke saya itu bilang kulit hitam juga layak lah untuk hidup gitu kan. Itu cuman menurut saya gambar tentang Black Lives Matter pengertiannya mau ditunjukin atau lanjut aja? Nggak, berarti ini tentang rasisme ya? Sedikit. Oke, terus? Tapi kita lupa ngomongin tentang di Indonesia sendiri, ternyata juga ada loh di Jakarta sendiri. Pasti. Kalau dari pengalaman hidup saya dibully habis-habisan karena dulu saya hitam banget, sumpah hitam banget. Kayak orang Papua, bukan itu orang Papua jangan marah. Tahu kan kulit hitam kayak gitu. Saya botak dari lahir sampai kelas 3 baru punya rambut. Saya tombo segala macam jelek, intinya beda dari yang lain.
itu saya dibully, saya dicaci maki, saya ditendang, saya dikaterin sama teman-teman, saya diikat, disiram minyak, saya dicakar segala macam. Intinya buruk karena perbedaan fisik. Aduh, susah ceritanya. Lap dulu air matanya, lap dulu. Saya nggak nangis. Saya suka bercanda ya, maaf ya, saya suka bercanda. Jadi biar suasananya itu enjoy. Belajar jangan serius-serius amat lah, diskusi jangan serius-serius amat lah. Oke, intinya tentang begitu. Kok bisa, bahkan anak-anak di Indonesia, terutama di Jakarta, yang lebih banyak perbedaannya, harusnya kan bisa ya lumayan ngelihat perbedaan, lumayan bisa mentoleransi. Kok bisa? Mereka kurang dapat didikan tentang toleransi itu, tentang pikiran toleransi, pikir tentang iya dia berbeda terus kenapa? Gak bisa ngeliat indahannya dari berbeda gitu loh. Kira-kira itu mengapa dan bagaimana untuk ngubah pikiran mereka, apalagi kalau mereka itu close minded. Terus apa lagi tadi? Tadi mengapa mereka bisa kayak gitu, cara mereka ngubah itu pikiran mereka, dan kedepannya supaya Indonesia, walaupun kita udah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ternyata itu belum diterapkan loh. Mungkin kayak gitu semacam. Oke. Saya manggilnya Rachel apa Rachel nih? Rachel. Rachel, oke. Rachel Marshall. Saya manggilnya Rachel aja. Rachel panggilannya Rachel. Oh, oke. Kayak pecel tanpa P. Oke, Rachel. Seperti yang saya tadi awal bilang, bahwa Indonesia itu diikat oleh masa lalu. Apa itu? Zoom. Oke, yang lain bisa suaranya dimatiin biar saya fokus. Webinar. Kita itu diikat oleh masa lalu. Membuang dengar. Ini siapa sih yang ngomong? Kayak pendapat itu buat pembelajaran. Halo? Halo, tolong matiin dulu dong. Oke, saya lanjut ya. Oh, kita nyemanya bang. Iya, saya juga dengar suara emaknya lagi ngapain. Pertama, dulu Indonesia itu diikat oleh masa lalu. Kita diikat oleh yang namanya penderitaan yang sama, tapi generasi kita nggak merasakan ikatan itu. Kita nggak merasakan yang namanya kita susahnya dijajah seperti apa. Jadi kenapa mental anak Indonesia itu seperti itu? Pernah dengar gak sih pepatah, semut di seberang sungai terlihat tapi gajah di depan mata tidak terlihat? Pernah dengar pepatah itu? Itu yang terjadi di kita. Ketika ada rasisme di luar negeri itu, dia berkoar tuh, wah gila kulit hitam diginiin. Contoh deh yang kemarin Papua baru tahun berapa ya, 2017 sampai 18 ya. Belakangan ini baru terjadi kan, bahwa sampai pada demo mahasiswa Papua karena apa? Diperlakukan rasis. Perlakuan karena kulit hitam. Kalau saya Cel, mau nanya ini dari sudut pandang saya atau secara universal nih? Dua-duanya. Oke, saya dari sudut pandang saya dulu. Saya pun sering dibicarain rasis karena dari etnis. Saya ini ada Arab, saya ini ada darah Minang. Dan ketika saya bercandaan saya nyeleneh, teman-teman bilang, Padang, bercandanya ada aja, Padang. Ya, saya dipanggil Padang. Tapi gini, Cel, Cel kantor. Cel, tersinggung itu kamu ambil, bukan diberikan. Jadi ketika dibilang saya ini orang Padang, dibilang Padang itu pelit, ketika saya tersinggung, artinya saya mengambil dan merasa saya itu. Oke? Berarti kita mengambil. Yang kedua, kita terhipnotis. Terhipnotis apa? Pernah gak sih teman-teman semua itu ngelihat bahwa iklan TV sampo gitu atau pemutih badan, dilihat bahwa idealis cewek itu tinggi, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya harus lurus. Gak boleh gendut, gak boleh kurus, harus pas kayak model. Jadi seakan-akan semua perempuan ini beranggapan bahwa wah gue harus putih,
gue harus badan gue ideal, gue harus hidung gue mancung. Padahal nggak semua cowok itu seperti itu loh. Ada cowok yang sukanya itu manis, ada yang suka rambutnya agak ikel, ada yang suka yang memang pendek. Ya kita terhipnotis dengan hal itu. Untuk menyadarkan seperti itu, apalagi close minded ya. Kita harus punya orang. Pertama ya, kejahatan ini harus ketahuan terlebih dahulu, terdeteksi terlebih dahulu. Orang-orang tua itu harus tahu tentang masalah ini. Itu bisa dengan cara apapun kita memberitahu mereka. Lalu kita lakukan yang namanya shock terapi. Pernah dengar nama shock terapi? Oke. Shock terapi itu gini. Saya dulu pas kecil bandel. Kata bapak saya, kalau kamu misalnya bandel lagi, dibawa ke Polres, dibawa ke penjara. Itu kalau misalnya saya dibawa ke penjara, itu saya langsung ngedon itu. Enggak, besok nggak mau bandel lagi. Jadi besok ketika lagi bandel, besok bawa ke penjara nih. Jadi ada shock terapi. Dia takut untuk melakukan itu lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini itu ada masalah dari sisi psikologisnya. Itu kelainan psikologis. Biasanya itu ada satu orang yang paling berpengaruh dalam kelompok itu untuk ngebully. Itu kepalanya tuh. Kalau kepalanya udah ketangkep, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kepalanya ini yang harus diberikan shock terapi. Harus dihajar. Dulu ada kasus tawuran. Ketika polisi menangkap segala macam, susah-susah. Nggak selesai tawuran antar sekolah itu. Apa yang dilakukan akhirnya sama guru BK-nya? Dia manggil orang Ambon yang tinggi gede, langsung nyamperin jagoannya yang paling jago, pengen dipukul mukanya. Kalau besok ada tawuran sekolah lagi, orang yang pertama gue cari. Besok kita takut tuh gak ada tawuran lagi. Jadi memang itu mungkin ya, ketika kita nanti megang, kita perlu gak sih melakukan seperti itu? Melakukan itu untuk membuat dia sadar. Makanya yang tadi saya bilang, terkadang orang itu sesekali perlu ditampar untuk biar dia sadar. Tampar itu gak harus secara fisik, tapi secara kalimat pun bisa menampar. Oke? Gimana Rasel? Ada yang kurang? Oke, sebenarnya tadi lupa ngasih tahu. Sebenarnya saya dari kecil punya impian jadi semacam apa ya, yang mempengaruhi banyak orang untuk stop untuk rasisme, diskriminasi, ya untuk bully-bully apalagi yang fisik yang seperti saya alami, untuk body shaming, body goals semacam itu. Tapi gimana caranya? Kalau Berbicara bagaimana caranya itu sekarang atau gimana? Mungkin sekarang dan untuk kedepannya mungkin bukan saya juga tapi untuk mereka juga semua. Pertama, di Indonesia itu good looking itu lebih diminati orang daripada mereka yang akhlaknya bagus. Mereka sebenarnya yang menyampaikan kebenaran. Bahkan mereka yang pintar pun, mereka yang kemampuan intelektualnya tinggi kalah sama yang namanya good looking. Dia seakan-akan beruntung terus. Nah, kehidupan ini memang gak adil kalau kata Patrick. Patrick pernah ngomong, hidup ini gak adil, jadi biasakan dirimu. Pertama, kita harus menonjol dari satu bidang. Bidang apa itu? Contoh, Barack Obama adalah satu tokoh yang menggaungkan bahwa kulit hitam itu pantas untuk melakukan apapun. Oke? Karena dia sudah memiliki prestasi. Karena dia sudah bisa begini. Ketika kita sudah punya gebrakan, kita sudah punya power, kita sudah punya authority, kita bisa melakukan itu. Kalau kita mulai dari sekarang, dan kita nggak punya power, dan kita nggak mungkin didengar, itu kurang nampol ibaratnya kalau kata orang sini. Jadi memang kita harus bikin gebrakan terlebih dahulu, sampai orang lihat, wah, ini Ecel siapa ini orang nih? Ih, bisa lo kayak gini. Sampai orang-orang itu terhipnotis dengan dirimu. Sampai kelihatan kamu tuh punya power. Minimal di kelas dulu. Gua begini, tapi gua bisa melakukan ini loh. Lo yang katanya good looking, tapi lo bisa nggak ngelakuin ini? Jangan berbicara seperti itu, tapi kita melakukan gebrakan seperti tadi, dan baru kita bisa memprinsipkan persamarataan seperti tadi.
Jadi kita harus cari ibaratnya kalau sekarang itu kan angka itu menjadi lambang stratifikasi sosial gak sih sekarang? Kayaknya kalau subscribernya banyak dia tuh stratifikasi sosialnya tinggi, followersnya banyak itu kayak stratifikasi sosialnya tinggi. Nah gimana caranya kita bisa membuat sebuah gebrakan yang memang akan dijadi sorotan banyak orang dan kamu bisa merubah itu. Lihat Sherliana Navita. Pernah tahu Sherliana Navita? Dia itu orang, oke nggak tahu Sherliana Navita. Siapa tokoh-tokoh hebat lah yang mungkin kamu tahu kayak Rocky Gerung tuh orang ngomong apa juga orang percaya aja tuh. Iya karena dia terlihat dia memiliki power dan dia hebat, kelihatan orang begitu. Nah kita itu harus terlihat seperti itu. Kita harus punya power terlebih dahulu untuk melakukan sebuah perubahan. Karena ada dua hal, kita menuntut perubahan atau kita menciptakan perubahan. Nah kalau kita menciptakan perubahan, kita harus memiliki otoritas terlebih dahulu, kita harus memiliki power, kita harus memiliki. Karena kan Indonesia Merdeka pun itu sebuah perubahan yang susah gak sih? Sama kayak rasisme ini mau diubah itu kan itu termasuk hal yang susah. Akhirnya apa? Soekarno menghimpun kekuatan. Sampai orang itu kayaknya terhipnotis. Wah Soekarno lu gue banget bro. Lu gue banget. Sampai orang bisa mendengarkan kita dan kita bisa menjadi contoh. Tapi itu akan menjadi beban moral untuk kamu nanti pada akhirnya. Gitu sih. Maaf ya kalau kurang puas. Oke, makasih. Puas banget kok. Jadi punya ide malah. Gue bikin gebrakan. Ditunggu ya tapi. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Udah nih, tutup. Suaramu itu ketutup. Masih di mute. Makasih ya Kak Ecel untuk pertanyaannya. Kita tunggu nih gebrakannya. Dan Ya, terima kasih. buat Sip. gebrakan dari teman-teman kita. Jangan panggil Kak, masih kelas 10. Oke. Ini waktunya masih tersisa 1 menit, tapi gimana nih Kak Syamil nih, banyak banget nih teman-teman yang pengen tanya. Mau ditanggapin dulu atau gimana nih Kak Syamil? Terserah. Saya mah lagi free-free aja kok. Oke. Kita lanjut dulu ya untuk waktunya. Lanjut deh, part 2. Apaan tuh? Selesaikan sudah. Lanjut ini pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan Kak Ratna Sari, ini banyak banget teman-teman yang nge-DM di postingan lewat nge-DM setelah satu story dari forum OSIS Samarinda. Mereka nanya nih, gimana sih Kak Syamil sampai bisa nyampaikan aspirasinya gitu loh ke MPR. Nah itu gimana tuh Kak Syamil? Bisa diklarifikasi tuh ke teman-teman yang bertanya, itu banyak banget yang nanya. Jadi gini, podcast part 2, apa lagi nih bikin podcast. Jadi gini teman-teman, waktu itu sebenarnya yang ngomong pun banyak. Kalau mau lihat full videonya itu ada di channel mpr.go.id, itu di channel YouTube MPR RI, itu channel officialnya. Cari aja Hari Anak Nasional. Jadi di situ sebenarnya ada sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI dan memperingati Hari Anak Nasional. Oke, sampai sini. Selanjutnya ternyata saya kebetulan diundang. Saya diundang. Noval, kenapa tuh? Langsung di mute. Oke. Tenang Val, kita bercanda ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Akhirnya, jadi kan yang namanya sosialisasi itu adalah komunikasi satu arah. Beda dengan seperti ini 2 arah nih. Ada dari sana, ada dari sini. Ini gini. Tapi kok sosialisasi itu, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini. Itu diarahin. Oke, sampai sini. Di situ nggak ada jadwal untuk kita ngomong. Jadwal kita ngomong tuh nggak ada. Jadi di gedung MPR RI, kebetulan ditayangin sebuah film, bukan film ya, video pendek short film gitu. Ditayanginnya itu bahwa tentang anak-anak SD itu rindu mau masuk sekolah. Kami rindu teman-teman, kami rindu belajar sama guru. Mereka rindu. Saya nggak tahu menulis apaan kan.
Saya cuma bawa buku, saya dikasih buku tulis, itu saya cuma nyoret-nyoret gambar-gambar nggak jelas aja. Kalau masih mau lihat itu bukunya masih ada, mau saya ambil nggak? Itu bukunya cuma tulisan 3 kata apa segala macam. Tapi karena saya sering ikut kegiatan nasional dan punya teman banyak, nih kayak sekarang nih, saya punya banyak teman nih dari sini nih tadi kan ada macam-macam nih dari bahkan Jakarta juga ada, ternyata kita satu domisili kan. Di situ ditanya sama moderator bahwa ada yang mau berbicara gak mewakili siswa. Beberapa orang tunjuk tangan lah. Saya bla bla bla. Oke, ngomong. Setelah ngomong itu, saya nggak tahu mau ngapain. Kalau saya nyatat materi, nanti teman saya yang ngomong ini malah saya mengulang apa yang sudah dia omongin sama teman saya ini kan. Itu kan jadi kurang pas gitu loh. Jadi akhirnya saya cuma nyimak teman-teman. Ketika diberi kesempatan lagi, ya udah saya tunjuk tangan. Ya udah saya ngomong begitu aja, ngalir aja. Saya itu megang kertas cuma buat begini-begini aja supaya biar nggak grogi. Deg-degan lu di situ. AC-nya dingin banget. Kursinya empuk banget di situ. Saya tangan begini-begini itu cuma untuk improvisasi aja, cuma buat menghilangkan rasa grogi. Jadi sebenarnya kalau berbicara kenapa bisa menyalurkan aspirasi siswa semuanya, ini masih pro kontra sih ya. Cuman saya di situ memberikan masalah, tapi saya tidak memberikan solusi karena menurut saya di situ adalah orang-orang hebat. Di situ ada anggota DPD RI, ada anggota DPR RI, ada ketua MPR RI, bahkan ada menteri pendidikan yang lewat virtual, ada menteri pemberdayaan perempuan dan anak lewat virtual. Artinya kan di situ adalah orang-orang intelektual yang biasanya ya otaknya di atas saya lah. Saya apaan sih, saya cuma anak SMA baru kemarin doang. Jadi saya cuma berikan, ini ada begini loh Pak, ini ada begini loh Pak, ini ada begini loh Pak. Kita ada masalah seperti ini. Pada akhirnya saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba bisa viral aja. Gitu doang sih ceritanya. Saya juga bingung mau menceritainnya seperti apa. Saya juga bingung. Kalau kronologi saya bisa di MPR RI sih begitu. Karena menurut saya orang-orang di sana bisa memberikan solusi. Begitu. Nah itu ya teman-teman yang nge-DM IG Forum OSIS Samarinda nanyain, minta itu dibahas, itu udah terjawab ya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi penasaran ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang mau nanya nih Kak, atas nama Dita. Oke Dita, boleh open mic. Kuota tinggal 100 MB, Ragil, Setiawan, mantap. Halo semuanya. Halo Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Marsandra Fajlita, sering dipanggil Dita. Saya dari SMK Kesehatan Samarinda dan salah satu anggota Forum OSIS Samarinda. Mantap. Jadi di sini saya mau bertanya Pak Syamil. Tanggapan aja sih, enggak kayak ke pertanyaan banget gitu, enggak. Oke, bagus tanggapan. Kenapa sekarang untuk menilai kecerdasan seseorang diukur dari nilai akademis, sedangkan banyak siswa-siswa di luar sana yang berprestasi di bidang non-akademik. Kenapa kayak pemerintahan tuh melihatnya siswa-siswa itu cuma dari akademiknya aja? Menurutnya Kak Syamil tanggapannya gimana? Bagi saya itu adalah paham tua. Itu paham tua. Orang itu terpaku dengan keseragaman. Makanya orang-orang dulu tuh kalau anaknya belum jadi PNS belum sukses. Pernah denger gak? Harus jadi PNS tuh baru orang sukses. Ya. Ya sama seperti sekarang. Kalau nilai raportnya nggak ranking 1, kita kalau nilai raportnya nggak ranking 1, kita diukur nggak cerdas. Oke, sekarang saya punya cara. Bagaimana caranya supaya pandangan itu berkurang? Pertama, tadi dengar analogi yang saya bikin antara B.J. Habibie dengan Yongleks gak? Iya. Oke. Itu mengarah ke situ ya. Kecerdasan seseorang itu sebenarnya diukur berbeda-beda. Bahkan Einstein pun mengatakan bahwa kalau misalnya untuk menguji keadilan seseorang itu, menguji keadilan antara
ikan dengan monyet, dan kalau dibilang yang jago adalah yang manjat pohon, maka kita akan memandang bodoh orang selamanya. Jadi sebenarnya penyamaratan seperti itu kurang pas kalau menurut saya. Gini loh, kita buktikan bahwa sesuatu yang memang tidak ada di akademik, kita bisa tonjolkan itu. Maksudnya apa sih? Pernah nggak sih dibanding-bandingin sama orang lain atau anak tetangga atau anak yang ranking 1? Dita pernah? Pernah. Oke. Kenapa sih kamu nggak ranking 1? Kamu balikin aja. Kamu pernah juara apa yang dia nggak pernah juara? Saya begitu. Ketika, kenapa nilai matematika kamu tidak 8? Lihat tuh teman kamu yang ranking 1. Dia bisa nggak menang lomba juara debat? Kayak saya bilang begitu. Karena kita, apapun itu, kamu jago gambar, kamu jago lukis, kamu jago desain poster, kamu jago yang namanya baca puisi. Itu akan membuka pikiran orang-orang yang beranggapan seperti itu bahwa, oh iya, sebenarnya orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk mengubah pandangan itu memang butuh waktu cukup lama. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara serempak, itu bisa. Kayak mengukur kecerdasan orang, kalau misalnya nggak masuk PTN, bodoh kayaknya gitu. Kalau misalnya nggak ranking 1, bodoh. Padahal banyak kok atlet-atlet luar negeri itu yang mungkin atlet-atlet Indonesia yang membawa nama Indonesia sampai ke ranah internasional, dia nggak ranking 1 di sekolahnya, mungkin karena sibuk latihan nggak sempat belajar. Apakah dia akan dibandingkan? Menurut saya sih karena dia punya tonjolan itu, dia nggak akan dibandingin. Akan sih dibandingin, tapi dia bisa ngejawab, dia bisa matahin. Jadi jangan keluarnya kita tonjolin, pasti kamu punya kelebihan apa yang nggak teman-teman kamu punya. Percaya saya percaya. Bahkan yang ranking 1 teman kamu itu punya, yang kamu punya, anak ranking 1 itu nggak punya, pasti kamu punya kelebihan itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kamu tonjolin, kamu bikin gebrakan. Toh pada akhirnya kita nggak ditanya kok mau daftar kerja, kamu ranking berapa, ya kan? Ketika kita gini loh, coba kita pikir, sarjana S1 udah banyak nih, ya kan? Kita SMA, tapi kita nggak kompeten, kita nggak bisa. Tapi kita ranking 1 terus di kuliah nih, misalnya IP-nya bagus terus nih, 38 bahkan bisa sampai 4, tapi dia nggak kompeten. Kira-kira dia bakal kepake nggak di dunia kerja? Enggak kan? Jadi perbandingannya itu seperti itu. Jadi memang kita harus menonjolkan satu hal. Ya kata dari Corbuzier pun dulu, dari Corbuzier pernah, dia jago gambar, nilai gambarnya taruhlah 8, nilai matematikanya itu 4. Akhirnya orang tuanya itu 4,6. Akhirnya orang tuanya itu nyuruh dia les matematika. Padahal harusnya orang tuanya itu ngelesin gambar. Kalau mungkin dia udah ngelesin gambar, itu dia udah menjadi pelukis profesional. Karena memang kemampuannya itu ada di situ. Tapi kalau dia akhirnya dia dilesin matematika, nilai matematikanya itu dari 4,8 jadi dari 4,6 jadi 4,8, naik 0,2. Tapi nilai seni gambarnya tetap. Nah, coba kita membuka pikiran orang-orang semacam ini dengan hal-hal yang logis yang memang bisa diterima oleh akal mereka gitu loh. Maaf ya Dita kalau kurang puas. Puas banget. Terima kasih Bang Syamil. Keren. Motivasi banget. Oke Dita, semoga bermanfaat ya yang disampaikan oleh Kak Syamil tadi. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan dari Abi Bayu. Abi Bayu boleh open mic? Abiyu Kak. Abiyu. Ya Kak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Abiyu Daniswar dari SMK 7 Samarinda. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita berani menyampaikan aspirasi ke orang-orang? Kalau dari Kak Syamil, apa yang Kak Syamil siapkan untuk berani beraspirasi? Sekian terima kasih. Oke. Jangan dimatiin dulu mic-nya. Oke Kak. Yang ingin kamu sampaikan itu apa? Kak,
juga Kak kalau misalnya Kevin, Kevin. Nah, oke. Oke, lanjut. yang saya ingin sampaikan ya tentang pelajar juga Pak. Percaya nggak berbicara itu lebih mudah daripada ngikat tali sepatu? Bingung Kak. Kamu bertanya itu kan langsung nanya tuh. Gampang kan nanyanya? Iya, Karena kamu paham kan? iya. Oke. Sebelum kita berbicara menyampaikan sesuatu, analogikan, umpamakan diri kita itu sebagai pendengar. Oke? Saya mau berbicara tentang ini, kira-kira kalau saya berbicara ini akan menyinggung orang nggak? Ini akan menyinggung orang nggak? Oke, saya akan berbicara seperti ini. Selanjutnya kita butuh mental. Orang berani itu bukan mereka yang nggak punya rasa takut, tapi mereka yang mampu berjalan di atas rasa takut. Bahkan tentara pun yang mau perang, mungkin dia masih memiliki rasa takut, mungkin kecil. Nah, jadi sebelum kamu ngomong itu, kamu perhatikan diksi kamu, pemilihan kata. Jangan sampai kata-kata kita itu jadi bumerang untuk kita, malah nyerang balik. Itu yang bahaya. Mungkin itu yang mengkhawatirkan ya. Atau grogi dalam berbicara. Ya saya takut itu yang kakak bilang tadi, takut bumerang itu. Oke. Takut Makanya, kalau ditanya balik gitu nah Kak. itu yang tadi saya bilang. Analogikan kita sebagai pendengar. Kita udah nyiapin materi. Oke, sekarang gue mau mendengar. Saya aja sering nonton video saya sendiri. Dan saya berpikir, buset nih orang ngomong kayak gini, berani ya? Saya aja sampai berpikir seperti itu. Dan itu saya nggak sadar itu diri saya sendiri. Mungkin itu sebuah kebetulan saya bisa berbicara seperti itu. Lihat aja sekarang saya ngomong masih terbata-bata kan. Nggak selancar sama Nasir wah ngomongnya udah lancar tuh, dia moderator. Jadi itu yang perlu disiapkan itu, kita harus menganalogikan diri kita itu sebagai pendengar. Kenapa Soekarno itu ketika dia berpidato itu rakyat pada begini semua ngeliatnya? Tahu kenapa, Abi? Kenapa? Oke. Karena dia berbicara apa yang mau didengar orang, bukan apa yang mau dia dengar. Sebelumnya kita ini saya belajar ini dari Panji Pragiwaksono. Coba pikirin ya, 350 tahun dijajah Indonesia, terus tiba-tiba ada orang berani pidato kayak Soekarno, berapi-api, dan orang-orang tuh pada ngeliat, wah, gue banget, lu gue banget bro, cuman gue nggak bisa ngomong kayak lu, jadi lu aja. Jadi ketika sebelum kamu berbicara, kamu lihat dulu, ibaratnya kalau mau dagang, pasar kamu kemana? Kalau pidato saya itu bakal laku yang di MPR RI ke tenaga pengajar dan sama pelajar, sama mahasiswa mungkin. Tapi ketika orang kerja, ala lu bocah, ngomong doang bisa, solusi lu apa? Biasanya yang berbicara seperti itu, mereka yang tidak mengalami itu. Karena ibaratnya, saya berpikir, apa yang mau orang-orang dengar itu ini gitu loh. Jadi misalnya sebelum kita berbicara, makanya saya nanya ke Nasir, Sir, apa yang dibutuhkan? Waktu itu saya nanyakan di telepon, apa yang mau didengar? Karena kalau saya terus-terusan berbicara dari sudut pandang saya doang, teman-teman bakal berpikir, lu ngapain sih lu, gue nggak butuh gituan. Jadi kita harus memahami sisi psikologisnya dulu, apa yang mau kita bicarakan. Oke, gitu ya Biu ya. Maaf ya kalau kurang puas ya. Ya Kak. Oke. Yang terakhir ya dari teman-teman semua. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke, udah nggak ada ya? Ya, sudah tidak ada Kak. Nanya Kak. Siapa? Bondan. Bondan ya, Bondan pertanyaan terakhir ya untuk Bondan ya. Silakan open mic Bondan. Ya, selamat malam buat Kak Syamil.
Malam. Saya Bondan Detandaru dari SMK 7 Samarinda. Wih, saya SMA 7. Ini kan tanyaan aja sih juga kayak tanggapan apa namanya? Yang Kak Syamil bilang kita bikin Indonesia tuh maju di 2045. Apa namanya? Saya pernah dengar, saya ada orang Samarinda juga, dia sekolah, dapat beasiswa sekolah di luar negeri kayak Najwa Shihab, apa namanya, AFS. Oke. Jadi di situ mereka sekolah SMA 1 tahun di Amerika. Mereka sekolah melajari budaya baru, budaya barat. Terus mereka balik ke Indonesia, bikin apa namanya? Bikin janjian. Oh, nanti saya bakal perjuangin Indonesia di bagian politik. Oh, nanti saya di dinas ini. Oh, saya di dinas ini. Baru tuh ada juga yang berbicara sama saya nih. Dia bilang Indonesia kita butuh regenerasi orang-orang kayak kita. Jadi dia bikin sekolah di Samarinda. Jadi Najwa Shihab tuh termasuk yang orang bisa menciptakan perubahan, mungkin mempunyai power dari itu. Ya betul, itu power, disebutnya power. Oke, betul. Nah, kalau Manu, saya pengen nanya rencana jangka panjang buat kita supaya di tahun 2045 nanti bisa seperti Kak Syamil bayangkan. Itu pasti banyak aspek-aspek yang harus dibenahi apa-apa. Nah, paling enggak sisi universalnya, sisi luasnya aja. Terima kasih. Oke. Jawabannya berhenti menjadi penonton. Sekarang waktunya kita jadi pemain. Bondan, kalau misalnya kita terus-terusan menjadi penonton, kita hanya nyaksiin doang. Kita cuma nyaksiin kehebatan orang. Tapi kita mulai dari sekarang. Apapun itu kok 2045 nanti. Mau jadi atlet, silakan atlet. 2045 Indonesia bisa masuk Olimpiade, bisa masuk FIFA kok. Bisa juara mungkin. Yang penting, kita menjadi pemain yang konsisten. Kita mau kemana? Kita konsisten di situ. Mau jadi dokter? Oke, dokter. Coba teman-teman semua nonton film Habibie Ainun 3. Itu Ibu Ainun, dia akhirnya mengabdi ke Indonesia. Dia ingin menjadi seorang dokter, akhirnya dia bilang, saya mau mengabdi ke Indonesia. Begitu juga Habibie, saya ingin mengabdi ke Indonesia. Dia konsisten mau bikin pesawat sampai diketawain orang dia bikin pesawat. Kamu mau bikin gebrakan apa? Itu kamu sendiri yang ukur. Caranya ada 5 hal. Tanya kenapa. Ambil satu hal, kenapa saya mau jadi ini? Emang kalau saya jadi ini nanti gimana? Misalnya, kenapa saya mau menjadi apa misalnya? Menteri, misalnya jadi menteri atau presiden. Kenapa saya mau menjadi presiden? Karena saya mau memperbaiki Indonesia. Kenapa saya mau memperbaiki Indonesia? Karena Indonesia ini keadaannya belum baik dan jadi saya harus memperbaiki Indonesia ini dengan cara begini. Kenapa dengan cara seperti ini? Jadi terus tanya kenapa hingga kita menemukan jalan kita yang konsisten. Karena gini loh, coba bayangin teman-teman semua, ada pemain bola yang jago nih di suatu klub sepak bola. Habis itu dia itu main, setelah dia main jago nih, tapi besok nggak main lagi. Kira-kira sejarah akan mencatat nama dia gak? Dia hebat.
Tapi ada yang biasa-biasa aja tapi bertahan terus sampai menjadi seorang legenda. Dia akan tercatat dalam sejarah. Jadi untuk 2045 nanti, ayo kita jadi pemain, jangan terus-terusan jadi penonton. Begitu Bondan. Jadi misalnya mau ngambil apa? Mau dari sisi pendidikan silakan, mau dari sisi atlet silakan, mau dari sisi politik silakan, mau jadi begawan ekonomi silakan. Tapi konsisten. Dan jangan cuma ngomong saya mau jadi ini tapi eksekusinya nggak ada. Mimpi tanpa eksekusi itu basi. Mimpi, jadi kita punya mimpi, catat, kita lakukan, baru kita evaluasi. Oh ini kurang di sini, ini kurang di sini, ini kurang di sini. Begitu Bondan. Maaf ya kalau jawabannya kurang puas. Ya. Oke, terima kasih Kak Syamil. Ya Nasir gimana? Mau ditutup? Kalau mau ditutup saya ada penutupan juga. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Ya. Yang pertama, jangan terus menyaksikan saatnya anak muda menjadi pemain, saatnya anak muda untuk menjadi pemimpin. Kita sebagai anak muda juga harus memberikan virus kebaikan untuk teman kita. Sesekali kita berpikir, negara telah memberi kita sesuatu. Apa yang kita berikan untuk negara? Selanjutnya, pesan terakhir oleh Kak Syamil. Oke, penutupan dari saya ya. Jangan menjadi timun bengkok. Apa itu timun bengkok? Kalau di pasar itu, timun bengkok itu cuma ditaruh di sudut-sudut, di sudut kotak, di sudut box. Itu dia untuk melindungi timun-timun yang bagus. Kita jangan cuma jadi tim hore doang. Jadilah seperti pohon pisang. Pohon pisang itu ketika dia tumbuh, ditebang, dia akan tumbuh lagi, ditebang lagi, dia akan tumbuh lagi, ditebang lagi, dia akan tumbuh lagi. Kapan dia bisa mati? Dia bisa mati ketika akarnya dicabut, atau jantungnya sudah terpotong, dia sudah menghasilkan buah, lalu mengeluarkan tunas baru. Apa maknanya? Ketika kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Hingga akhirnya kita meninggalkan sesuatu yang baik dan berbuah manis, dan kita meninggalkan jejak untuk generasi selanjutnya. Saya Syamil Safawi Saif, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Syamil. Selanjutnya adalah penutup. Sebelum saya menyampaikan penutup, saya akan menyampaikan untuk notulen akan disampaikan di grup, dan untuk sertifikat akan dikirim ke email teman-teman semua ya. Kami dari Forum OSIS Samarinda memohon maaf jika terdapat kekurangan pada kegiatan ini, dan saya Ahmad Nasruddin selaku moderator juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan mungkin beberapa hal yang membuat teman-teman tidak enak. Saya Ahmad Nasruddin, izin undur diri. Akhirul kalam dan wal kalam yauma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.